Yang kedua, ikhlas itu kita ingin imbalan dari Allah berupa surganya. Surga ini bagi kita suatu yang sangat mahal. Sekaligus khawatir murka dan murka dan neraka Allah. Jadi mengharap surga Allah itu ikhlas. Khawatir dengan neraka Allah itu juga ikhlas. Jadi 3 variabel itu kira-kira ikhlas. Ingin dilihat oleh Allah saja, ingin mendapatkan surga Allah, khawatir dan neraka, atau 3-tiganya. Satu pun cukup. Kalau 3-tiganya, sangat luar biasa. Bergabung 3-tiganya itu. Ada nggak ikhlas terpaksa? Ada nggak ikhlas terpaksa? Ada nggak kira-kira? Rasanya nggak mungkin, padahal ada. Karena itu Rasulullah mengatakan asam wa ta'ah fil mansat wal makrah. Dalam keadaan semangat terpaksa. Mau salat ini kita lagi pada ini, masya Allah, mau ngaji ya Allah, gimana mau nikah, mau pertemuan hari ini berat benar, tapi gimana? Siapa lagi siapa milik siapa kalau bukan kita yang ini? Nah, maksa-maksakan diri itu ikhlas juga. Ikhlas gitu. Jadi bisa ikhlas terpaksa, tetap punya arti walaupun terpaksa. Tapi kalau dipaksa enggak. Kalau dipaksa kelihatannya agak berat itu. Jadi terpaksa itu hati kita sendiri yang memaksakan untuk itu. Dan itu tanda ikhlas. Memaksakan diri itu. Sebelum kita mau infak. Ya Allah sebenarnya ini, tapi ini kewajiban ini, dilakukan juga. Ikhlas nggak? Tetap dia dalam rangka ikhlas. Jadi ikhlas itu kadang-kadang harus dipaksa-paksakan. Jadi nggak selalu orang mengatakan ikhlas itu tidak baik permisalannya. Saya dengar orang ikhlas, tahu nggak ikhlas itu katanya? Orang di kamar mandi katanya pas keluar kamar mandi semua dibuang itu, tidak pernah kita hitungkan. Ya Allah, saya bilang kok gimana penceramah ini memberikan analogikan ikhlas seperti itu. Itulah ikhlas katanya. Nggak benar ikhlas kayak gitu. Redaksi juga nggak pas kata-kata seperti itu. Ikhlas itu ya pastilah kita senang, bahagia. Alhamdulillah saya bisa berbuat ikhlas. Ya kan, alhamdulillah. Jadi kalau kita bangun malam dipaksa-paksakan, ikhlas itu. Puasa paksa-paksakan, ikhlas itu. Tapi lebih baik kalau kita tidak memaksakan diri. Inilah arti ikhlas dalam keadaan terpaksa, tetap diterima oleh Allah. Karena itu asam wa ta'ah fil mansat wal makrah. Kita sami'na wa ta'na kepada Allah walaupun dalam keadaan keterpaksaan, tetap diterima oleh Allah. Itulah terkait innamal a'malu binniyat. Mungkin kita bertanya sekali lagi, bagaimana mengelola niat itu supaya niat kita itu hanya itu,
supaya niat kita hanya itu dan sen kita benar-benar menjadi tujuan utama niat kita itu. Itu sangat tergantung dengan keyakinan ma'rifah kita kepada betapa besarnya pandangan Allah menurut kita, baru kita bisa ikhlas. Betapa pentingnya surga bagi kita dan betapa khawatirnya kita dengan neraka. Rasulullah bersabda tentang neraka itu, ittaqun nar walau bisiki tamratin. Jadi jauhilah neraka itu walaupun dengan sebelah korma. Korma dibagi dua, dikit betul nggak? Tapi nawaitunya bagaimana ini bisa menyelamatkan dari neraka. Kalau lebih dari situ lebih hebat lagi. Setengah saja sudah bisa. Apalagi kalau satu, apalagi kalau dua, apalagi kalau satu kilo dan lain-lain. Jadi lebih ini lagi. Jadi memang tidak tepat kalau orang mengatakan bahwa Rabi' Adawiyah pernah mengatakan, ya Allah, kalau aku berbuat ini karena mengharap surgamu dan takut nerakamu, maka biarlah aku ridho masuk neraka, tidak masuk surgamu. Siap masuk neraka dan tidak apa-apa, tidak masuk surga. Itu kata-kata yang bertentangan. Wah, kurang ikhlas. Kenapa? Karena saya mengharapkan surga. Kurang ikhlas karena saya mengharapkan takut dan selamat. Nah, itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Sahabat-sahabat orang ikhlas, Rasulullah mengatakan seperti, mau nggak kamu masuk surga? Bagaimana caranya Rasulullah? Ya udah, situ ada perperangan, katanya. Perang. Tujuannya apa? Surga. Jadi nggak ada kata-kata jangan sampai keliru dengan dengan ungkapan-ungkapan bahwa kalau kita mengharapkan surga itu kecil keikhlasannya. Kalau takut neraka itu kecil keikhlasannya. Enggak. Semuanya punya arti yang luar biasa. Ikhlas mengharapkan pandangan Allah, mengharapkan surga Allah, khawatir neraka. Karena doa kita, Allahumma inni as'alu ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Cukup dekat dengan arti ikhlas. Selain itu tidak ikhlas. Selain itu tidak. Kalau sudah karena yang lain, karena kepentingan yang lain, kepentingan yang lain, itu tidak ikhlas. Atau gabungan. Gabungan, gimana kalau gabungan? Nanti kita bahas, insya Allah kita diskusikan. Para ulama ya, jadi bagaimana ulama-ulama memposisikan hadis innama a'malu binniyat ini, hadis yang dianggap kalau Islam rukun-rukunnya gitu. Rukun-rukun, jadi dia mewakili bonggol-bonggol Islam itu. Kalau Imam Abu Dawud mengatakan setengah ajaran Islam terwakili oleh innamal a'malu binniyat. Kenapa? Kata beliau, karena Islam itu diterimanya amal dua. Pertama ikhlas, kedua sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan Islam. Tapi kalau Imam Hanafi, Imam Syafi'i yang disebut yang lain juga banyak, dia mengatakan sepertiga Islam. Kenapa? Karena Islam itu adalah qaulun bil lisan, tasdiqun bil qalbi. Jadi kalau niat itu tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan, dan dilaksanakan dengan oleh anggota badan. Jadi kalau imam ini mengatakan sepertiga. Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya menjadikan innamal a'malu binniyat itu di bab pertama. Imam Nawawi
di kitabnya Arba'in, di Riyadhus Shalihin juga meletakkan innamal a'malu di hadis pertama. Kenapa? Karena pintu utama memasuk Islam sebenarnya ada niat. Pintu. Setelah itu baru amal. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.